Elon Musk. He has everything. He can buy anything he wants. Dia dapat membeli segala sesuatu. Kenapa dia merasa hatinya itu ada yang kosong? His heart is empty. In other words, he wants to go to the moon. He wants to go to here and there to feel the heart that was empty. Hati yang apa? Hati yang kosong. Now the question today, pertanyaan bagi kita semua, not what is in your wallet, but what is in your heart. Okay? What is in your heart? It seems like the most important thing that we need to discover is what is in your heart. The heart of the matter, we used to hear that, yeah? The heart of the matter is the matter of the heart. The most important thing in life is about your heart. And the question is, what is in your heart? When you talk about heart, well, sahabat ini kita memiliki satu judul di sahabat, we have a title, ya. What is in your heart? Okay? What is in your heart? Sudah bisa, ya. PowerPoint, ya. What is in your heart? Kenapa saya ambil title ini? Why do I have to take this title? Because if you watch TV, we don't watch really TV so much, but if we listen to some of the advertising in the TV, there is one advertising that caught my eyes, and that is the Capital One advertising. Do you remember? What is in your what? What is in your wallet? Ada apa di dalam dompet apa ya? Di dalam dompet Anda, what is in your wallet? Itu yang kita pernah dengar waktu lalu, sering kita dengar ya. What is in your wallet? Ada dari Samuel L. Jackson atau siapalah itu yang jadi itu ya. I remember about like 1990, a long time ago, when we were still in California, I was still single, masih di California, masih single. Ada saya punya teman-teman itu, my friends, they are so proud if they can show me, Stephen, you know that I have now 5 credit cards. I have 5 credit card. Ada yang, oh no, I have 7. Saya memiliki 7 credit card. Seakan-akan ada uang aja yang mengalir dari credit card tersebut ya, as if the money will just pour out from the credit card. So they're so proud. And now I realize when I came after so many years back to the state, and setelah kembali lagi orang bilang, oh yang terkenal sekarang kalau if you have black card, kalau credit card kita warnanya hitam, waduh itu memang. Ya. Waduh, black card. Yeah. So, what is in your wallet? Itu satu hal yang orang-orang selalu ingin bisa banggakan. Kalau bisa kasih keluar credit card dengan yang warna hitam, that is something. Although we used to hear, kita sering kali mendengar bahwa orang menggunakan credit card untuk ini dan itu, untuk membeli keinginan-keinginan mereka for buying what they want with their credit card. We hear many people talk also about don't do that. Okay, jangan bikin seperti itu. Kenapa? Like for example, long time ago, thousands of years ago, ribuan tahun lalu ada seorang Greek philosopher, Epictetus, dia katakan apa? Kekayaan tidak terdiri dari memiliki banyak harta atau memiliki banyak kartu, ya. Tetapi memiliki sedikit apa? Sedikit keinginan. Wealth consists not in having great possession, but in having few wants. Ya, jadi bukan banyak ya mau banyak kredit card, tapi kalau nggak bisa bayar kan berabe juga ya, rame juga. Lalu ada juga Bertrand Russell, another philosopher, modern philosopher, dia katakan apa? Keasikan atau kesenangan dengan harta benda, yang apa kita beli dengan kredit card, lebih dari apapun, itulah yang menghalangi kita untuk hidup bebas dan mulia. If you are terjerat dengan hutang, if you use a lot of credit card and you have to pay that later on with high interest, you are not living freely. You are not living freely and nobly, mulia. Ya. But the thing is, although we hear this, kita sudah sering dengar tentang ungkapan-ungkapan ini, we hear these things, but still, we are so fascinated. Kita begitu terkesima dengan orang kaya. Mark Cuban was one of the richest men in Amerika. Dia katakan apa? I don't care what anyone says. Saya nggak peduli apa yang orang bilang. But being rich for Mark Cuban is a good thing. Oke, betul juga. A good thing ya, nggak perlu pikir-pikir ya. Siapa yang nggak kenal tokoh-tokoh ini ya? Begitu kita lihat, waduh sukses. Mereka sudah sukses, achieve many things. Mereka memiliki material possession.
kalau uang mereka bisa sampai, kalaupun mereka orang-orang ini, these people, kalau mereka setiap detiknya, every second they spend $1 million until they die, they will never finish their money. Every second $1 million if they want to spend, they will never finish their money. But the media has brought us to be wanting like them. Media membuat kita ingin sekali menjadi seperti mereka. Waduh, kalau bisa, nggak perlu lagi tinggal di apartemen pendeta. Ya, nggak perlu lagi naik mobil Hyundai atau apa ya. Jadi, waduh, enak sekali kalau jadi seperti mereka. Dan kalau kita melihat mereka, kita memiliki apa yang disebut dengan psikologis katakan aspirational escapism. Aspirational escapism. Looking at the rich and serve as a form of escapism or daydreaming about a life of abundance and luxury. Jadi kita akan, aduh, kapan mau jadi seperti mereka ya? Aduh, ya, enak sekali kalau kita. Ya. Ada yang kurang enggak dari mereka? Do they have something that is lacking in their life? Ada yang kurang in their life? Huh? Pak Tombeng? Enggak ada ya? Betul? Kurang tidur? Kurang apa ini? Ada yang kurang dari mereka? Hah? Ada yang kurang kira-kira? Segala sesuatu? Oke, salah seorang dari mereka telah diinterview oleh Rolling Stones magazine, Elon Musk, the architect of tomorrow. Then the article says that inside the investor world changing plans to inhabit outer space, revolutionize high-speed transportation, reinvent cars, and hopefully find what? Love along the way. Dia bisa capai Mars, dia bisa capai bulan, dia bisa capai semua, tapi yang dia tidak bisa capai itu apa? Cinta kasih. Can you imagine? He talks about, dia katakan dia bisa capai bulan segala sesuatu, but in order to find what? To find love. Dalam interview ini ada dua statement yang terkenal. Two statement that he used to say. That he said, if I'm not in love, if I'm not with a long-term companion, I cannot be happy. Ya, dia katakan apa? Dia sangat bergantung pada cinta ya. Jika saya tidak jatuh cinta, jika saya tidak bersama dengan seorang sobat teman lama ya, maka saya tidak bisa bahagia. And then this is what he said. I will never be happy without having someone. Going to sleep alone kills me. Dia punya uang. Ya. Kalau dia mau, aduh, dia ribuan wanita bisa tidur dengan dia, istilahnya ya. Tapi untuk mendapatkan cinta itu. Ya. And this is becoming his statement. Dialah ini. Aku tidak akan pernah bahagia tanpa memiliki seseorang. Tidur sendirian membunuhku. Nah, dia tidak memiliki yang saya miliki. Saya jarang tidur sendirian, saudara ya. Ada pendamping untuk tidur dengan saya. I will never be happy without having someone going to sleep alone. Having someone. Going to sleep alone kills me. Elon Musk. He has everything. He has all the credit card. His credit card all black. He can buy anything he wants. Dia dapat membeli segala sesuatu dengan kartu kredit yang warnanya hitam dan lain sebagainya ya. So, the question is, kenapa dia merasa hatinya itu ada yang kosong? Sudah dapat apa yang dia capai saat ini? Gonta-ganti terus dia. Who's the wife of Elon Musk now? Young people, do you know his wife? Or he's still searching. Amber Heard and so on. I heard, I don't know. Amber Heard and huh? So, his heart is empty. In other words, he wants to go to the moon. He wants to go to here and there to feel the heart that was empty. Hati yang apa? Hati yang kosong. Now the question today, pertanyaan bagi kita semua, not what is in your wallet, but what is in your heart. Okay? What is in your heart? It seems like the most important thing that we need to discover is what is in your heart. The heart of the matter, we used to hear that, yeah? The heart of the matter is the matter of the heart. The most important thing in life is about your heart. And the question is, what is in your heart? When we talk about heart, what does that mean? Apa artinya hati kita? Oh, inti daripada masalah itu adalah masalah hati. Masalah hati apa?
When we talk about hati, what does that mean? Apa artinya itu? Masalah hati itu. Apa yang kamu mau? What do we want? What do we desire? Ya, what is our goal? Apa goal kita? Apa tujuan kita? Itu hati kita mengarah ke situ kan? Di mana hatimu berada, di situ hartamu apa? Berada ya. Dengan lain, what do you really want? Ya, is it money, position, house, and so on and so forth? Is that the thing that the heart wants? Apakah itu yang hati mau? Pada saat ini kita akan mempelajari seseorang yang bukan karena dia sudah lebih kaya dari Elon Musk, lebih terkenal mungkin dari segi keuangan dan lain sebagainya, tetapi he has filled heart. Dia memiliki hati yang penuh, hati yang full. Ya. Dia memiliki seorang yang memiliki hati yang penuh. Dan dia dapat membagi-bagikan hati yang penuh itu kepada orang lain walaupun keadaannya, circumstances, tidak dalam keadaan yang baik keadaannya. Mari kita lihat the heart of Apostle Paul. Pelajaran kita ini hanya dari kitab Filipi. Dari kitab Filipi pasal 1, kita akan mempelajari beberapa ayat di situ. Jadi dia tulis di situ ya. You can read in English, I'll be reading in Indonesia. Dikata dari Paulus dan Timotius, permulaannya, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Waduh, dia bicara tentang grace and peace. Elon Musk was looking for love so that he can find peace, so he can sleep well at night. Dapat tidur dengan indah pada malam hari. Can he get it? Maybe not. Tapi Rasul Paulus bisa tidur. Di mana dia pada saat ini dia katakan that grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Kasih karunia dan damai Bapa, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sudah menyertai saya, I pray that it will be with you. It will be with you. Di mana dia saat ini? Pada saat dia tulis ini. Make a wild guess. Di mana dia kira-kira? Di tempat yang enak, nyaman, lagi dijamu oleh raja-raja, eating. He was in prison. Yeah, he was in prison. Yeah. Oh, Filipi 2, 17, 18, maybe for the time, we don't. Filipi 1, verse 7. Anda bisa baca Filipi 1, ayat 7. He was in prison. Yeah. So the place doesn't matter. Tempat di mana kita berada itu tidak apa. Bukan itu intinya. Ya, keadaan dia tidak dalam keadaan yang baik. His circumstances was bad. And the prison at that time, saya pernah masuk penjara di Amerika, bukan karena saya ditahan ya, tapi saya mengunjungi orang dalam penjara. Penjara di Amerika itu enak sekali. Paling enak tuh penjara di Amerika. Istilahnya, makan ada semua, tempat tidur bagus. Saya pernah kunjungi penjara juga di Indonesia dan di Ethiopia. Forget it. Lebih baik mati daripada masuk penjara di Indonesia atau Ethiopia. Tapi penjara Amerika, aduh, saya lihat, not bad, ya. You want it? But the point is, penjara di zaman dulu, saya bisa bayangkan itu kayak just like Ethiopian prison as well as Indonesian prison. Waduh, kotor, makanan. Di Ethiopia, people have to bring food from outside. Otherwise, you will die inside with the kind of food that they provide you. Yeah, you die. So the prison was terrible, dark, cold. Yeah, but still he talked about joy, fullness of heart, kepenuhan hati dalam penjara, kepenuhan hati. Apa yang memenuhi hati daripada Rasul Paulus? Ya, apa yang memenuhi hati? Yang membuat dia bisa melihat tentang kasih Tuhan, yang membuat dia bisa melihat tentang rahmat Tuhan. Apa yang memenuhi? Ada 3 hal yang memenuhi hatinya. Number 1 adalah the heart full of praise. Ya, yang pertama adalah the heart full of praise. Hati yang penuh dengan apa? Penuh dengan pujian. Oke? Hati yang penuh dengan pujian. Seperti ini 20 detik ya, baru dia muncul ya. Hati yang penuh dengan pujian. Oke?
Jadi itu yang kita lihat. Nah, mari kita baca. Mungkin Anda sementara kita menunggu di keluarnya ini. Kalau kita membaca, if we open Philippians 1, well, let's continue read in verse 3. Okay? Let's read in verse 3. Hati yang penuh dengan pujian. Dikatakan apa? Aku mengucap syukur. I thank God. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dia mengucap syukur. Apa yang dia ucapkan? Apa yang syukur yang dia katakan? Yang membawa dia untuk mengucap syukur. Yang dapat membawa saudara dan saya mengucap syukur kepada Allah itu apa? Oke, mari kita mengucap syukur. Oke, mengucap syukur. Tuhan terima kasih. For what? For what? What kind of thanksgiving that we need to utter to God? Number one, we need to thank God for the good memories. Ini dia kan? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. In prison, he did not try to find reason to complain. Dia bukan cari jalan supaya dia bisa mengeluh kepada Tuhan. But he find reason. He try to find reason to praise God. Mencoba untuk mencari hal-hal untuk memuji Tuhan. Ya. Apa yang bisa dipuji? Dia ingat, untuk memuji Tuhan supaya saya sehat, supaya saya kuat di penjara. Aku akan mengingat kamu, dia katakan. Remembering the good memories. Okay? To remember the good memories. Yeah? So, remember, he was in prison. Okay? He was in prison. He was in chain. But he tried to find reason to praise God with good memories. Penyelidikan demi penyelidikan sudah menunjukkan. Ada satu website, the judul of website itu adalah Happiness Research Institute. Website, Anda bisa Google dan bisa. Jadi bagaimana supaya menurut website ini ya, scientific approach to improving quality of life. Jadi websitenya Happiness Research Institute, and the CEO, the leader of this research institute is a person famous for the happiness in research society. And the author of the book entitled The Art of Making Memories, How to Create and Remember Happy Moments. The name is Dr. Mike Wiking, the CEO of Happiness Research Institute in Copenhagen. Okay, now this Dr. Mike Wiking, dia yang membuat, dialah pemimpin daripada the Happiness Research Institute. Penyelidikan untuk bagaimana orang supaya dapat berbahagia. Dan dia katakan apa? Bagaimana supaya memori itu dapat menjadi memori yang kena terus dalam pikiran kita. Ya, jadi dikatakan kalau Anda ingat, jadi seperti saya, waktu pertama kali saya pegang Shaina, itu saya nggak pernah lupa itu, anak saya ya, Shaina. I remember everything, I remember my sight, I concentrate everything. My sight, my smell, I can smell, nurse kasih dia apa namanya, bedak ya. Saya ingat nurse kasih dia bedak. I can still, until now I can still smell that bedak ya. Jadi multi-sensory experience. Jadi pada saat kita mengenang sesuatu itu, yang pakem dalam memori kita itu sesuatu yang semuanya terlibat. Mata kita, indera mata kita, dan lain sebagainya. Atau emosi kita, happiness, the role of emotion. Itu yang bisa membuat memori itu tahan dalam pikiran kita. Apalagi, yang lainnya yang dapat kita lakukan adalah, kita harus dapat membagikan. Seperti saya terus dapat mengingat tentang hal tersebut. Because I keep sharing it, I keep mentioning it to people. And I try to focusing on the positive. Ya, saya ada nakal-nakalnya. Semua anak-anak ada nakalnya, saya juga anak nakal. Yeah. But we focus on what? Yeah? According to this book, focusing on the positive memory. And he said that emphasizing positive memories and focusing on the good moments in life can contribute to a more positive and fulfilling outlook. Jadi fokus kepada apa? Fokus kepada hal-hal yang positif. Ini ada juga hal yang menarik. Mari kita fokus sedikit daripada happy memories ya. Ada penulis artikel Dr. Gina Wild ya. She wrote about the benefit of reliving your happy memories. Jadi apa kira-kira hal yang berguna kalau kita memiliki happy memories, oke? Dan bagaimana tekniknya? Dia katakan, wah, health benefitnya itu besar sekali. Ya, the health benefit, kalau kita memiliki happy memories yang kita ingat-ingat, kita fokus pada yang positif, it benefit your health. Ya.
Manfaat kesehatan dari mengingat kembali ingatan positif jauh melampaui sentakan kebahagiaan sementara. Research atau studies have shown, penelitian telah menunjukkan bahwa mengingat pengalaman bahagia dengan sengaja dapat membantu mengganggu pola pikiran negatif diulangi, mengurangi kecemasan, dan bahkan menurunkan kadar kortisol. Kadar even lower cortisol level. Praktek ini sangat efektif bagi orang muda yang beresiko mengalami depresi akibat stres karena meningkatkan citra diri yang lebih positif. So if you feel like you're depressed and so on, maybe you need to cultivate happy memories. Keep thinking of the happy memories. Fokus kepada memori-memori yang indah. Bagaimana caranya? Kalau malam banyak orang yang sedang stres, sukar untuk tidur misalnya. According to this research, count happy memories rather than sheep. Biasanya kan orang kalau disuruh, kalau kita lagi nggak bisa tidur, hitung domba. 1 domba, 2 domba, 3 domba. Saya kadang-kadang sampai 5.000 domba nggak tidur-tidur juga ya. Domba dihitung satu-satu. Gantinya hitung domba, dikatakan count happy memories. Count happy. Nah, ini kalau tidur. Nah, maybe bukan tidur. Mungkin when we talk during potluck, maybe we talk about happy memories. If you want to talk, masih ingat dulu. You remember when this and that. So recall with your friend, recall the happy times. Remember when? Remember the when moments. Apalagi, commit your happy times to paper. Ya sekarang orang atau taruhlah di wall kita. Memori kita taruh aja yang bagus-bagus, taruhlah di wall yang bagus ya. Atau lihat foto tua. Lihat foto tua kita, thinking, waduh bagus dulu Dewi. Jadi kasih ingat terus supaya nggak usah demensia kita ya kalau lupa-lupa terus ya. Atau send a note to someone who makes your life better. Jadi buat tulisan, tulis pada orang yang telah membuat hidup Anda lebih baik. Luangkan waktu untuk kasih, terima kasih ya sudah waktu lalu ingat kamu membantu saya pertama kali datang di New Jersey ya, enggak gimana setengah mati mau cari kerja sampai tempat kerja, tapi kalian telah memberikan. Send a note. Ya. Send a note. Jadi inilah cara demi cara, ada 6 sampai use prompt ya. Use prompt dan lain sebagainya. Jadi, so again, back to Apostle Paul. So, the Apostle Paul praised God for the good memories. Think about the good memories. The second one is, kenapa hatinya penuh dengan pujian? Because filled with prayers. Penuh dengan apa? Dengan doa. Filipi 1 ayat 4, kita sudah baca 1 ayat 3 tadi ya. Filipi 1 ayat 4 katakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya. Berdoa dengan sukacita. Jangan berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Don't just pray for our needs. Lord, aduh ini orang ini ganggu saya. Lord, Tuhan, aduh kenapa ini pendeta ini enggak gini-gini dan lain sebagainya. Doakan pendetanya. Another word ya. Doakan orang lain. If we focus on our needs, requests, focus on it's okay. Tentu saja kita harus dapat. We can request our needs to God. Kita dapat membawa permohonan kita kepada Tuhan. But on top of that, don't just focus on ourselves. Pray for others. Believe me. Pray for others just like Apostle Paul. Okay? Seperti Rasul Paulus, dia bukan hanya mendoakan dirinya sendiri, tapi dia juga mendoakan orang lain. Dan itu menjadi satu apa? Pujian. Menjadi satu pujian. Dan berdoa itu penting sekali. Wah, research demi research. Anda mungkin tidak bisa lihat, kecil sekali ya. Yang artikelnya, the health benefit of faith. Berdoa, ada apa ya? Benefit bagi apa? Kesehatan kita. Bikin umur panjang. Ya. Bikin umur hidup lebih apa? Lebih baik. And another article talk about how faith can heal. Jadi jangan main-main dengan berdoa. Orang dunia aja suruh kita bermeditasi, suruh yoga, dan lain-lain. Kenapa nggak berdoa aja? Ya. Lebih bagus kita berdoa daripada mau gitu ya. So, privilege of prayer. Lalu kenapa dia memuji Tuhan? Memuji juga karena apa? Sharing the gospel. Ya, sharing the gospel. Ada di antara kita, saya tahu, saya gak usah sebut lagi lah. Senang sekali dia share the gospel.
Sharing the gospel to the family. And what's the result? Keluarga satu demi satu sampai satu menerima Yesus Kristus. You have that joy. You have something that no other people will have that in their life. Share the gospel. Not only with berdoa dengan mereka, whatever talent that God has given you, menyanyi atau apa, you see. Don't you know that? Banyak orang yang secara kita tidak pikir, tapi saya tahu banyak orang yang teks ke saya ya, mereka katakan, pendeta, terima kasih ada waktu di acara ini, lalu ada yang menyanyi dari Jemaat Vista, kami mendengar, kami mendapatkan apa? Kekuatan daripada hal tersebut. We can be blessed. We can be blessed. And we are blessed when we share the gospel through songs, through sharing whatever you Bible quote in your Facebook and so on and so forth. It will bring happiness. It will bring joy. Yeah, sharing in the gospel. And the heart of Paul also filled with what? What God still will do in your life. Dan dia memuji Tuhan. Ayat ke-6 ya. Akan hal ini. Ya, tadi kita sudah baca ayat ke-5 ya, sudah ya, yang tentang dia mengabarkan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Itu yang sharing in the gospel. And the fourth point, dari poin yang pertama ya, Filipi 1 ayat 4-6 katakan apa? Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus apa? Yesus. Apostle Paul knew that some of the people in the Philippi, orang-orang yang ada di Filipi, and in the beginning they refused and reject him. Mereka menolak Rasul Paulus, but the work of the Holy Spirit worked in their heart and they accepted and they changed. Mereka berubah. Mereka berubah. Saya selalu apa ya, pada saat saya melihat keadaan diri saya pribadi, perubahan yang Tuhan sudah buat, saya melihat perubahan orang lain. Ya. I just marvel, wow, hebat sekali Tuhan kita. Kenapa? Because I was a hopeless case when I was young, in a sense, ya, like a hopeless case in a sense. And I have seen people that we all perhaps know in New Jersey. Kita tahu ada orang-orang dari New Jersey, mungkin sudah tidak dengan kita. Kita pikir, aduh ini hopeless sekali dia pendeta. Aduh, orang cuma ada angka-angka dia dari lubang karena mabuk terus atau apa, karena obat-obatan dan lain sebagainya. But they have changed. Yeah. And Apostle Paul says, Tuhan akan apa? Will continue to do wonders in your life. What does this mean? Banyak orang seringkali katakan, you are a hopeless case. Keluarga kita katakan, enggak akan berubah dia pendeta. Enggak ada perubahan akan terjadi dalam dirinya. Nothing will ever be improved in his or her life. But the truth is, God isn't finished with you yet. Tuhan belum selesai dengan Anda. Okay? Yeah, we are all sinners, kita semua orang berdosa, but God has never finished with us. Tuhan tidak akan pernah selesai sampai kita apa? Pada akhirnya kita masuk pada hari Kristus Yesus, until the day of Jesus Christ. So don't ever let people say that you are a hopeless case. You'll never change. God is not done yet. Ya. Inilah the full heart of grace, ya, itulah Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat, kita sudah baca sampai ayat 6 ya. Itulah dia katakan apa? It is right for me to feel this way about all of you. With the good memories, with the prayer, with working together in sharing the gospel, with God will continually do in your life, apa yang Tuhan sudah lakukan pada mereka dengan masa lalu, memori masa lalu yang indah, dengan berdoa, dengan bekerja bersama dalam penginjilan, dan Tuhan yang akan terus bekerja kepada mereka. Dia katakan apa? I feel this way, since they what? Since I have you in my heart. Kenapa Rasul Paulus penuh dengan kepenuhan? Karena dia melihat orang-orang yang berjalan dengan Tuhan.
Dia bukan melihat dia keadaannya udah keluar dari penjara, dia punya ini, punya itu. No. I view in my heart, and whether I'm in chains, ini ayat 7 ya. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam apa ya? Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. So, what is in the heart of Apostle Paul? Praise. Pujian. Apalagi yang keinginan Rasul Paulus, yang kedua, yang ada dalam hatinya. Prayer. Ya, oke. Kita sudah baca, tadi sudah ada poin prayer, tadi dari Filipi 1 ayat yang kita sudah baca, tapi sekarang, heart of prayer. Apa yang selalu didoakan Rasul Paulus? Apa? Yang dia doakan selalu adalah seperti Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, dia tekankan lagi tentang doa, inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Dia berdoa untuk kasih apa? Kasih karunia yang apa? Melimpah. Kasih karunia Tuhan yang melimpah. Oke? Cukup menarik bicara tentang ini, muncul juga dari kata Latin. Kata abounding, abound, dari bahasa Latin abundare. Abundare means move in wave. Ya, move in wave, bergerak bagaikan ombak, atau apa? Banyak, overflow, terkeluar. Ya, makanya bahasa Indonesianya apa ya? Melimpah. Melimpah. Ya. Dan ini seringkali muncul di dalam perjanjian lama itu, sering muncul kata ini juga. Ini bukan hanya perjanjian baru ya. Banyak orang kan bilang kan, oh Tuhan kita di perjanjian lama itu Allah yang keras, Allah yang kejam, Allah yang hanya maunya membunuh kiri dan kanan. Hanya Allah perjanjian baru yang baik. Wah, enggak juga ya. Ya. Kalau kita lihat, Allah yang apa? Yang memberikan kasih karunia yang berlimpah, yang selalu muncul di perjanjian lama itu dari fokusnya atau yang memberikan itu adalah Allah. Contohnya adalah Keluaran 34 ayat 6. Keluaran 34 ayat 6. Tuhan, dikatakan apa? Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan apa? Setianya. Musa bicarakan ini kepada orang Israel. Ingat Tuhan, dikatakan. Orang Israel, ingat Tuhan. Karena Allah kita itu Allah penyayang, Allah pengasih, panjang sabar dan berlimpah apa? Berlimpah kasihnya dan apa? Setianya. Sumber kasih itu adalah Allah. Manusia sumber kasihnya itu orang Jakarta bilang cetek, pendek, ya cepat habis. Tapi kasih Allah itu selalu berlimpah. Kasih Allah selalu berlimpah. Dan bukan itu saja. Ya. Pada saat Rasul Paulus juga berbicara tentang kasih Allah yang berlimpah, dia juga mau apa? Dia juga mau apa? Inilah doaku, semoga kasih Allah yang kamu telah terima, itu kemudian berlimpah kepada orang lain. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. So, it must be shared. Harus dapat apa? Dibagikan. Ya. Overflow to us, but must also be overflowed to others. Ya. Must also be overflowed to others. Okay. Kasih kepada siapa ya kira-kira? Supaya kasihmu makin melimpah. Rasul Paulus doanya supaya kasihmu makin melimpah. Kasih kepada siapa yang dia doakan? Ya, kepada siapa ya? Kepada Tuhan tentu saja. Kepada sesama umat percaya. Dan juga kepada umat-umat yang dapat dibawa ke dalam kerajaan surga. Yang ketiga. Jadi poin pertama. Hati Rasul Paulus itu penuh dengan apa tadi? Praise. Penuh dengan apa? Pujian. Yang kedua? Doa. Dan yang ketiga, penuh dengan the heart of poise. Nah ini bahasa Inggrisnya ini poise ini ya. Nah apa ini artinya poise bahasa Inggris? Poise artinya graceful and elegant bearing in the person. Ini dalam kalau anda baca Oxford Dictionary, artinya poise itu seringkali diterjemahkan dengan kata ketenangan atau sifat anggun dan elegan dari seseorang. Anggun dan elegan. Pada saat orang anggun itu bagaimana? Kalau orang yang elegan, anggun itu, kalau dia jalannya begini-begini, miring-miring, oh itu nggak anggun ya. Tapi yang anggun itu bagaimana kalau orang anggun? Dia jalannya apa? Balance.
Jalannya itu balance, ya. Dia nggak ke kiri, nggak ke kanan, tapi dia jalannya track. Itu poise. Jadi anggun itu adalah balance atau equilibrium. Equilibrium, ya di kata lain, ya. Atau poise, balance, sikap tenang. Jadi dia memiliki keseimbangan. Dia nggak apa, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Orang yang anggun, tapi orang yang memiliki keseimbangan, balance in life, standing firm. So orang yang sikapnya tenang, orang yang seimbang, people that is poised, people bearing in a person, yeah, standing firm in a bad times, able to standing firm in the bad times. Oke, jadi orang yang orang yang tenang itu adalah orang yang bukan, we used to have a term in Indonesia, ya. Keadaannya lagi limbung, pendeta, keadaannya lagi goyang. Kenapa? Because mungkin dia have a problem, right? They have a problem with the financial problem, family problem, limbunglah keadaannya. Ya, kacaulah keadaannya, ya. Goyanglah dia. Tetapi Rasul Paulus ini talking about the heart yang equilibrium, the heart that is standing firm, hati yang tetap berdiri balance even in bad times. Dalam keadaan buruk sekalipun, dalam penjara sekalipun, dia tetap apa? Seimbang, tenang. Dia tetap tenang, tetap balance. Ya. He can still see the good things in all the bad things. Bisa sekali, dunia ini semakin jelek, the world has become weaker. Kita jadi kehilangan seimbangan kita. But Apostle Paul, in the midst of all the bad things, he was still in balance. Yeah. In prison, he was tempted to surrender. Dalam penjara dia digoda oleh setan untuk menyerah, but he was in balance. He still what? He was still holding unto faith. Yeah, he was still holding. Paul was in prison, remember? Dia ada di dalam penjara, he cannot do many things, he cannot go anywhere, but he was in balance. He was poised. He was poised. So, this is what he said. He was in prison, remember? He was in prison, but he was balanced. Philippians 1, verse 12 to 13. Dia katakan apa? Philippians 1, 12 to 13. Apa yang terjadi atasku ini? I was in prison. Justru telah menyebabkan kemajuan Injil. So how can you make yourself in balance? Okay? Look, this is how you make yourself in balance. Problem comes to you, you go to the right. But you remember that something good is in the other side. You can still remember something good. You know that there is a progress of the gospel. So what happened? If you are going to the right and suddenly, if you want to make it balanced, you have to remember not only the negative experience, but also the positive experience. So what happened when the positive and negative meet? You'll be in the middle, right? You'll be in balance. And so that's what he say. Apa yang terjadi atasku ini, what happened to me, I was in prison, but this thing menyebabkan kemajuan Injil. What has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chain for Christ. Apostle Paul was in prison. He was in trouble, but he remembered Christ. So everything became balanced for him. Okay? I was in prison, I was in chain for Christ. And that's the strength that he can get. Itulah kekuatannya. Ya, kekuatannya. Tuhan saja menderita. Karena kalau saya juga harus menderita seperti dengan Tuhan saya, then so be it. Balance-lah dia. So in prison, he was in balance. Ayat 14. And because of my chains, Filipi 1:14. And because of my chain, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Not only that he was able to balance himself, but because what happened to him enabled others to speak more dearly about Christ.
Apa yang telah terjadi kepada Rasul Paulus sudah menjadi kekuatan kepada orang lain untuk bertambah berani mengabarkan Injil. So that's how you balance your life. Yeah. You try to find something that will balance your life. You suffer, Anda menderita. Kenapa Anda menderita? Oh, karena saya tidak bisa kerja pada hari Sabat, Pendeta. But apa yang menjadi balance? I'm doing it. Ya. Untuk menjadi kekuatan kepada orang lain. Saya, no problem with me. As long as at least bos-bos saya di tempat bekerja mengetahui kebenaran tentang hari Sabat. And so on and so forth. So those are the things that you need to be able to make it balance. So the heart of balance. He was in prison. Not only he was in prison, but he was also in opposition. When he was in prison, many other people will say bad things about him. Okay? Nah inilah kita baca sekarang. Tadi kita sudah baca sampai ayat 14. Filipi 1 ayat 15-16. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so out of love. Jadi orang yang terakhir yang membawakan Injil dengan maksud baik, motif yang baik membawakan Injil karena adanya apa? Karena kasih. But other people can preach the gospel out of envy and rivalry. Oh, masa Rasul Paulus itu, lihat dia udah masuk dalam apa ya? Penjara, promote ya. Kalau di mana Tuhan? Dia imannya kurang kuat, makanya masuk penjara dia. Makanya dia masuk penjara. But Rasul Paulus say, no problem. Ya, no problem. Some people may put me down. Ada orang yang akan menjatuhkan kita. But dia tidak kehilangan balance. Dia tidak kehilangan balance waktu di dalam penjara. Dia tidak kehilangan balance waktu ada yang oppose dia. Orang bicara-bicara busuk pada dia. Dia tidak kehilangan balance. Ya. The former, ya, yang lain berkhotbah karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Dengan kata mereka sedang memperberat bebanku dalam penjara. Jadi di dalam penjara Rasul Paulus sekalipun, he was in prison, but still some people say bad things about him. But for him, that's okay. That's okay. He was in opposition. Because the focus of Paul, fokus daripada Rasul Paulus bukan apa yang orang bilang. Kenapa? Apa yang orang mau tulis in my Facebook wall, what people will say, jempol bawah, gantinya jempol atas, doesn't matter for me. It doesn't matter. People's validation means nothing to me. That's what Apostle Paul was saying. Apa validasi orang, persetujuan orang terhadap kehidupan saya doesn't matter to me. So what is the thing that matters? Apa yang matter untuk Rasul Paulus? Kalau bukan jempol orang atau apa orang-orang lain. What is the thing that matter to Apostle Paul? Ayatnya yang terima kasih sudah tulis. Itu dia tulis Philippians 1 verse 18. But what does it matter? Apa yang penting? Apa yang perlu? What does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motive or true motive, Christ is preached, and because of this, I rejoice. Tapi tidak mengapa, it doesn't matter. Ada orang yang menjelekkan Paulus, tapi mereka masih bisa mengabarkan Injil, ya it's okay lah. Ini doesn't affect me, nggak pengaruh ya. Ini kan sekarang kan zamannya ya, kita mesti ada persaingan, kali pembicara, ya. Saya sering membaca orang di Facebook, waduh, ada yang pernah terus terang aja ditulis, pendeta Rantung itu cetek, bukan, ya udah seperti begitulah kurang lebih ya. It doesn't matter. Ya. Kalau Tuhan dia membahas tentang Tuhan dan kalau itu dapat membawa orang untuk walaupun dia mungkin bilang cetek atau apalah, it doesn't matter. Selagi Christ is preached. And because of this, Apostle Paul, walaupun saya dijelek-jelekan, pada saat orang menginjil sambil menjelekkan saya, it doesn't matter to me. Karena fokusnya bukan orang itu benar atau salah, itu pasti salah ya. What the person done is wrong, but as long as Apostle Paul says, Christ is preached, the focus is not anything, but let the focus be on Christ. And that is the thing. That is what matters. Jesus, for Apostle Paul, Jesus is the only thing that matters. And that is the heart of the
Jadi bayangkan, ya, dia dalam penjara, dia ada yang oppose pada dia, he was in prison, he was in opposition. And what did he say? Apa yang menjadi pernyataan dia? Rejoice in the Lord always. Okay? Rejoice in the Lord always. Dalam tulisan lainnya di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dikatakan apa? Rejoice always. Pray continually. Bersukacitalah senantiasa. Dalam keadaan apapun. Ya, dia tidak dalam keadaan apapun. Saya katakan dalam keadaan apapun ya. Nanti ada poinnya penting ya. Bersukacitalah. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa saya tekankan kata in all circumstances? Ya. Bukan at all circumstances. Kenapa? Karena banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita. Tetapi pada saat peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita yang dibuat oleh orang lain yang bukan kehendak Tuhan sekalipun, dan kita yang cuma colo masuk ke dalamnya, kita yang masuk ke dalamnya in all circumstances yang bukan kehendak kita, tetap apa? Bersukacita. Yang bukan kemauan kita sekalipun. Entah itu sakit, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, in all circumstances. Mengucap apa? Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Kenapa? Dalam penjara tetap dia katakan apa? Tuhan masih bisa dikabarkan. Oh, penjaga-penjaga penjara masih bisa dibawa kepada Tuhan. That's why he wrote also. Itulah sebabnya dia juga dapat menulis bahwa Tuhanlah yang mengontrol sekaligus ya. We know, dia katakan dalam Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam penjara, bisa bekerja rencana Tuhan? Bisa. Pada saat Anda dikecam, pada saat Anda diserang oleh orang lain, pada saat Anda kehilangan pekerjaan, tidak dapat tempat tinggal dan lain sebagainya. Dapatkah ada kebaikan dalam hal tersebut? Bisa. Yeah. And that is the thing that makes Apostle Paul's heart full. So what is in the heart of Apostle Paul? Apa yang ada dalam hati Rasul Paulus? What is the heart in the heart? It is the heart of praise. Hati yang bersyukur. Hati yang berdoa. Hati yang balance. Balance. Ya. Oke, ada kerugian. Kehilangan uang. Kehilangan ini, kehilangan itu. Tapi ada berkat-berkat lainnya yang Tuhan apa? Akan berikan. And what is the result of all of this? Kita cuma belajar hanya dari satu fatsal ya. Kita sudah lompat ambil tadi dari fatsal 1, Filipi 1, dan mari kita baca sampai terakhir, fatsal yang terakhir. Hasil daripada hati yang bersyukur, hati yang berdoa, hati yang balance atau poise, hati yang elegan, hati yang seimbang. Ya, seimbangkan segala sesuatu. Apa yang terjadi? Filipi 1 ayat 9 katakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. And that is the focus of Apostle Paul. Kesudahan semuanya itu. Kesudahan semuanya. Ya. When you get, kata kesudahan dalam bahasa Yunaninya, when you get out of the boat, when you are achieve your destination, you go out of the boat because you have arrived. Kita keluar dari satu kapal karena kita telah tiba. Ya. Dan ketibaan itu adalah keselamatan tersebut. Ya. Keselamatanku. Dia masih dalam penjara waktu dia tulis ini. Dia belum selamat. Masih dalam penjara. Tapi minimal dia sudah keluar dari penjara apa? Penjara dosa. Penjara hal-hal yang menjadi beban di dalam kehidupannya. Saya percaya kita semua punya beban ya. Kita semua banyak masalah. Ya. Kenapa kehidupan saya ini seperti tidak diharapkan dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar dari Rasul Paulus. Pertanyaannya bukan what is in your wallet? But the question that we need to ask ourselves is, what is in your heart? Adakah hati yang bersyukur? Hati yang berdoa? Hati yang poise atau balance? Saya berdoa, kiranya kita semua memiliki hati seperti Rasul Paulus. Saya bawa ini dalam nama Yesus.